Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Samsudin dengan NIM 240404502076 dari Prodi Psikologi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya menjelaskan tentang tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kita akan bertumbuh lebih tinggi. Tubuh kita tentu mengalami perubahan bentuk dan ciri fisik pertumbuhan. Dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal ini lah yang menyebabkan adanya perbedaan tinggi badan, berat badan, dan cara berpikir kita masing-masing. Setiap manusia tentunya memiliki siklus pertumbuhan yang sama. Apa saja siklus pertumbuhan manusia itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama itu masa embrio, janin, dan bayi. Setiap manusia melalui kehidupannya dari sebuah telur yang sangat kecil, lebih kecil daripada kepala peniti. Kemudian telur berangsur-angsur akan berkembang menjadi bayi di dalam rahim. Di dalam lahir ibu, janin memperoleh nutrisi melalui tali pusat dan juga mengalami perkembangan. Nah, berikut gambar yang menunjukkan informasi mengenai pertumbuhan janin di dalam rahim ibu. Bayi yang baru dilahirkan biasanya akan menangis karena hal ini karena di dalam rahim ibu akan merasa hangat dan gelap. Ketika sudah berada di luar rahim, bayi merasakan lingkungan yang baru, tetapi tangisan bayi ini merupakan alat pendeteksi bahwa mereka sudah mulai bernafas sendiri menggunakan paru-paru. Pada tahap awal ini, bayi mengalami perkembangan biologis yang pesat. Secara motorik, bayi mulai mengontrol gerakan tubuh mereka seperti mengangkat kepala, merangkak, dan berjalan. Secara kognitif, bayi mulai mengenal dunia di sekitar mereka, meskipun mereka belum bisa berbicara. Dari segi emosional dan sosial, bayi mulai mengembangkan ikatan dengan orang tua mereka. Aspek moral dan spiritual mulai tumbuh dalam bentuk respons terhadap kasih sayang dan perlindungan. Pada masa kanak-kanak, perkembangan motorik semakin berkembang. Anak mulai belajar berlari, melompat, dan menggambar. Secara kognitif, anak-anak mulai mengenal bahasa lebih baik dan memahami konsep dari seperti warna, angka, dan huruf. Secara emosional, mereka belajar mengelola perasaan mereka, mulai dari rasa cemas hingga rasa bahagia. Mereka juga mulai memahami nilai-nilai moral seperti berbagai dan berlaku jujur, serta mengenal konsep spiritual dasar. Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada tahap ini, perkembangan biologi sangat singkat, terutama dengan perubahan fisik yang terjadi pada pubertas. Remaja juga semakin terampil secara motorik dari mulai mengeksplorasi kemampuan fisik mereka dalam olahraga atau seni. Dalam aspek kognitif, remaja mulai berpikir lebih abstrak dan kritis, serta memikirkan masa depan mereka. Emosional mereka lebih kompleks dengan peningkatan kesadaran diri dan pencarian identitas. Mereka juga mulai lebih memahami nilai-nilai moral yang lebih dan sering terlibat dalam kegiatan sosial. Pada masa dewasa, perkembangan fisik cenderung stabil meskipun ada perubahan yang terjadi seiring usai. Dari segi motorik, keterampilan fisik mencapai puncaknya namun bisa berkurang seiring bertambahnya usia. Dalam aspek kognitif, dewasa mencapai kedewasaan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Secara emosional, mereka lebih stabil meskipun kadang menghadapi tantangan dalam hidup seperti karir dan keluarga. Secara moral dan spiritual, dewasa terus mencapai makna hidup dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka lebih fokus pada hubungan sosial dan kontribusi mereka terhadap masyarakat. Proses pertumbuhan dan perkembangan adalah perjalanan yang terus berlanjut sepanjang hidup. Setiap tahap membawa tantangan dan peluang baru, dan setiap individu berkembang sesuai dengan keunikannya masing-masing. Dengan pemahaman tentang aspek biologis, emosional, kognitif,
moral, spiritual, sosial, dan psikologi, kita bisa menghargai betapa luar biasanya perjalanan hidup manusia.